Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Petani dan batu besar. Teman-teman, Alkisah, ada seorang petani yang memiliki sebuah ladang yang di tengah-tengahnya terdapat sebongkah batu yang amat besar dan lebar sekali. Karenanya, selama bertahun-tahun, si petani tersebut hanya membajak tanah yang ada di sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam di sekitar batu itu pun tumbuh tidak subur. Hari ini mata bajaknya pecah lagi. Ia lalu memikirkan bahwa semua kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar itu. Kemudian petani tersebut memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu. Ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu tersebut. Dan betapa terkejutnya ia seketika itu. Ia mengetahui bahwa batu itu rupanya hanya setebal sekitar 6 inch saja. Batu tersebut bisa dengan mudah dipecahkan dengan palu biasa. Kemudian ia menghancurkan batu itu sambil tersenyum gembira. Ia teringat bahwa semua kesulitan yang dialaminya selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasi dengan mudah dan cepat. Mendengar cerita itu, mungkin kita merasa geli dan kasihan terhadap apa yang menimpa bapak petani tersebut. Masa hanya karena batu itu ia menjadi terhalang pekerjaannya bertahun-tahun? Atau mungkin Anda menganggap cerita dia tersebut terlalu mendramatisir. Padahal kalau kita mau mengambil hikmat dari kisah di atas, mungkin tak jauh berbeda dengan apa yang sering kali kita alami, teman. Banyak sekali orang-orang yang terhalang kesuksesannya hanya karena ia menganggap dirinya lemah, tak memiliki modal, ataupun alasan-alasan lainnya. Dan tentunya Anda paham bahwa sebuah kesuksesan haruslah diawali dengan keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman selama ini. Dan semua penghalang seseorang untuk melakukan sesuatu itu, itulah yang dinamakan dengan istilah mental block atau penjara mental. Tak sedikit seseorang yang mengalami hal demikian. Padahal seperti cerita Pak Tani tadi, mental block dapat dengan mudah disingkirkan ketika petani tersebut berani mengambil tindakan. Dan setelah dia melakukannya, barulah ia tahu bahwa penghalang yang selama ini mengganjal kesuksesannya adalah sebuah hal kecil yang mudah untuk diatasi. Tentunya setiap
hal memiliki resiko. Bertindak ataupun tidak bertindak, tentu ada resikonya. Seorang karyawan yang terbiasa bekerja dan ia berpindah menjadi seorang pengusaha, tentu hal demikian juga ada resikonya. Dan hanya orang-orang yang berani menyingkirkan mental blocknya, mereka itulah yang nantinya bisa dikatakan sukses di bidang apapun yang sedang ditekuninya. Bukan sekedar berani saja, namun kita juga membutuhkan yang namanya persiapan. Ada dua istilah yang terkadang kita menganggapnya sama, padahal pada kenyataannya berbeda. Kedua istilah itu sering dilakukan oleh orang-orang di awal. Kedua istilah tersebut sering dilakukan oleh orang-orang di awal pengambilan keputusan untuk suksesnya. Ada istilah nekat dan berani. Lalu apa bedanya? Perbedaan nekat dan berani. Saya akan mengilustrasikan perbedaannya dari sebuah cerita. Teman-teman, dalam sebuah ruang hiburan, di dalamnya terdapat banyak orang yang sedang menonton sebuah pertunjukan. Tiba-tiba ketika sedang asik-asiknya mereka menonton pertunjukan tersebut, ada seekor harimau yang masuk dalam ruangan tersebut. Dan berhamburanlah para penonton untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ketika dalam kondisi tersebut, ada seorang laki-laki datang menghadang harimau tersebut. Tentu hal ini membuat kaget semua penonton yang ada di ruangan tersebut. Ada dua sebutan untuk seorang laki-laki tersebut. Pertama, nekat. Yang kedua, berani. Kalau laki-laki itu tewas diterkam sang harimau, kita pasti menyebutnya nekat. Namun ketika ia masih hidup dan harimau itu pergi, pasti orang-orang menyebut laki-laki tersebut dikatakan sang pemberani. Dan saya rasa Anda bisa mengambil kesimpulannya. Intinya adalah agar kita bisa menyingkirkan mental block yang ada dalam diri kita, maka kita butuh yang namanya keberanian. Keberanian yang di dalamnya kita sudah mempersiapkan segalanya. Tanpa hal tersebut, maka selamanya kita akan menjadi tawanan dari mental block itu sendiri. Semoga pendengar bisa meresapi cerita tersebut dan menyingkirkan apa yang menjadi mental block Anda. Singkirkan dengan berani, teman-teman, agar kesuksesan bisa menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Para pendengar, Tuhan sudah menyediakan berkat rezeki yang sangat luar biasa banyak untuk Anda. Yang menjadi penghalang berkat tersebut turun karena adanya mental block pada diri Anda. Teman-teman, ketahui mental block Anda apa dan punya keberanian menyingkirkan mental block Anda dari kehidupan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.